Ibu Rianti itu kan istri saya. Nanti urusan saya yang akan bujuk istri saya supaya bisa menerima kamu. Dan ya membawa kamu untuk lebih dekat ke Pak Raffi ya. Bu Rianti, saya turut prihatin ya sama kejadian menimpa Gilang. Makasih, Mbak. Saya nggak bisa ngebayangin jadi ibu. Pasti perasaannya hancur banget ngelihat anak yang disayang menderita seperti ini. Memang ini musibah bagi keluarga kami. Tapi alhamdulillah keadaan Gilang makin membaik. Tapi ya dari kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran. Bahwa kita nggak boleh terlalu dekat sama orang yang baru kita kenal. Kita nggak akan tahu kalau ternyata dia itu musuh dalam selimut. Mas, kayaknya kita nggak usah ngomongin itu deh sekarang. Tapi aku rasa ini sangat penting, sayang. Karena kamu benar-benar harus menjauhi sahabat kamu itu. Kamu harus jauhi Mira. Apa semua ini berhubungan sama Mira? Saya bukan mau ikut campur sih, tapi kebetulan waktu Mira kerja di pabrik, saya juga bersahabat sama Mira. Tapi waktu Mira keluar, hubungannya jadi agak merenggang aja. Oh, ada masalah juga? Sebenarnya nggak ada masalah sih, tapi semenjak Mira dekat sama Pak Raffi, saya jadi terus-terusan disalah-salahin sama Pak Raffi untuk urusan pabrik. Dan saya merasa difitnah. Kok licik sekali dia? Iya, waktu itu sebenarnya sempat saya menyerah dan saya ingin resign. Tapi Pak Raffi mencegah saya. Dan Pak Raffi berjanji akan mencari tahu siapa yang sudah memfitnah saya. Padahal semuanya udah jelas kalau pelakunya itu Mira. Berarti yang udah sifat dasar dia, sayang. Dia selalu berpura-pura baik di depan kita semua. Tapi ternyata di belakang dia punya niat buruk yang kita nggak pernah tahu. Ya kenyataannya memang seperti itu. Tapi saya nggak mau cari masalah, makanya saya memilih untuk menjauhi Mira. Karena saya udah tahu Mira pintar playing victim di depan orang lain. Kamu dengar sendiri kan, sayang? Berarti aku nggak salah kalau selama ini aku menunjukkan sikap nggak suka sama Mira. Tapi aku kayaknya nggak percaya, Mas. Dia punya tujuan, sayang. Mira pasti akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan dia. Iya, waktu tadi saya lihat Pak Yuda membentak Mira seperti itu ya, saya udah nggak heran aja karena saya yakin Mira juga pasti bikin masalah di sini. Dari awal saya memang sudah menaruh curiga terhadap Mira. Tapi selama Mira pintar memutarbalikin fakta, ya semua orang pasti menganggap kalau dia sangat baik dan gak mudah dipercaya. Selama ini aku salah menilai Mbak Mira. Apa? Gilang udah siuman? Alhamdulillah. Yaudah, sekarang saya kesana ya. Oke. Ya, makasih Mas Raffi. Sekalian deh, ada yang saya mau ngomongin nanti di sini. Ngomong soal apa, Man? Sebaiknya aku sampaikan soal Mira dan Yuda di telepon apa nanti pas ketemu? Halo? Tadi kamu mau ngomong apa? Oh ya ampun, sorry Suster. Sorry. Maaf ya. Ya, ini ya, maaf ya. Silakan ya. Halo? Ya. Oh, Mas Raffi. Mendingan sekalian diomongin di sini aja ya. Saya tunggu kedatangannya. Ya udah, saya kesana ya. Terima kasih. Oke, ya udah. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Indah pulang juga. Kakak janji bakal jagain kamu terus, Indah. Iya. Tapi obat-obatan yang dari dokter juga harus dihabisin, Bang. Untung ya, dapat dokter baik. Indah ternyata bisa rawat jalan. Iya kan, Bang? Ya. Si Abang mah diajak ngomongnya manggut-manggut baik. Udah kayak burung hantu, Bang. Ngomong, ucap, jawab gitu. Bagaimana sih? Nanya-nanya, orang gue lagi mikirin yang lain. Oh iya, paham. Iya. Om Jarwo pasti pusing ya gara-gara biayanya Indah. Maafin kita ya Om, kita udah ngerepotin Om sama Tante. Bukan.
bukan soal itu si Ilham, ya kan Bang? Nah, iya, lu kagak usah repot-repot ikut mikirin biayanya si Indah lo. Ham, rezeki itu dari mana aja. Ada aja jalannya. Yang penting biayanya Indah. Udah gua cover semua. Udah gua tutup, udah gua bayar. Lu tenang aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih ya Om. Pakai makasih segala sih lu. Udah kayak sama siapa tahu. Ilham sama Indah itu udah Tante dan Om Jarwo anggap anak sendiri. Tante sayang sama kalian. Om Jarwo juga. Ya kan Bang? Iya. Alhamdulillah. Jaga nih adek lo. Om mau kerja dulu. Dah. Iya sama. Tante juga mau berangkat ke pabrik, ini udah kesiangan nih ya. Bang, ntar Ayu pulang malam kali Bang. Ya udah, biasanya juga begitu loh. Pipi tunggu. Apa lagi? Pipi sini aja ya Pi. Udah mau ditemenin Pipi. Lah, ini bagaimana ini? Pipi kan mesti kerja. Indah, Omnya kan mau kerja, kasihan Omnya. Kamu tenang aja, di sini kan ada Kak Ilham. Pina nggak mau ditinggal Pipi. Takut apa? Takut apa? Indah nggak mau ditinggal Pipi. Sama Indah kayak ditinggal sama ibu sama bapak. Pipi jangan pernah tinggalin Indah ya. Indah sayang banget sama Pipi. Indah nggak mau ditinggal Pipi. Indah nggak mau kehilangan Pipi. Indah dengerin ya. Ya. Selama Pipi ada, Mimi ada. Pipi janji. Pipi nggak akan ninggalin kalian. Jadi nggak perlu takut. Makasih Pipi. Ilham, Indah, walaupun kalian tidak lahir dari rahim Mimi, tapi kalian lahir dari hati Mimi. Mimi sayang banget sama kalian. Nah ini ngapa sih jadi pada sedih-sedihan begini? Udah. Nih, Pipi mau ngomong sama Indah ya. Hari ini demi Indah, Pipi mau izin tidak masuk kerja. Ya. Makasih Pi. Ya, tapi Indah mesti makan yang banyak ya. Istirahat yang cukup, minum obat, biar cepet sembuh. Iya Pi. Iya. Abang gayanya so sweet banget sih Bang. Aduh, kenapa gue jadi begini sekarang ya? Bener-bener dah gue jadi kagak tega sama si Indah sama si Ilham. Kalau udah begini gue rasanya pengen garuk tuh mukanya si Dani. Udah dikasih rezeki anak, tapi tega bener ngelantarin anak. Aku percaya gak ada takdir buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tiap hambanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah memberikan Om Jarwo dan Tante Zainab yang baik buat jadi pengganti ibu dan bapak kita. Bu Rianti, sekali lagi maafin Mira ya. Sahabat saya itu emang rada susah untuk disalahin soalnya dia punya muka dua. Tapi
kamu kayaknya masih baik sama Mbak Mira. Ya, walaupun menurut kamu dia udah jadi penghasut di pabrik. Iya, saya cuma nggak mau punya musuh aja, Bu. Sebenarnya saya udah pernah ketemu sama Mira dan juga Pak Raffi. Supaya Pak Raffi tahu siapa yang menghasut saya, tapi itu nggak berhasil juga. Soalnya Mira pintar banget memutarbalikin fakta. Iya, saya juga sempat down dan saya pengen resign, tapi kalau saya resign saya kasihan sama Pak Raffi. Pasti urusan di pabrik jadi berantakan. Mana yang harus aku percaya? Mbak Mira ternyata kayak gitu orangnya. Tapi kalau dia jahat, kenapa dia masih perhatian sama Gilang? Bahkan Gilang sadar dari koma karena Mbak Mira bacain Quran. Ini kesempatan aku buat jatuhin reputasi Mira depan Bu Rianti. Bu Rianti, sekali lagi maafin Mira ya. Walaupun apa yang sudah dilakukan Mira untuk Gilang nggak bisa ditoleransi. Oh iya, udah jam segini, sebaiknya saya pamit. Makasih ya Pak Yuda. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sayang, aku ke toilet dulu sebentar ya. Kamu duduk dulu deh di sini. Lydia, maaf. Tapi nggak apa-apa kan saya panggil dengan nama aja? Iya, nggak apa-apa kok Pak. Saya cuma ingin menyampaikan apa yang ada di pikiran saya. Sepertinya cuma kita berdua saja yang melihat Mira itu dengan pandangan yang sama. Sepertinya yang lain nggak cocok dengan pandangan kita. Dari pertama kali saya melihat Bapak menegur Mira dengan nada tegas seperti itu, saya udah mengerti kok Pak. Tapi ya, saya nggak enak aja kalau langsung nimpalin juga. Oh, kamu juga pasti selama ini masih bertahan. Bukan karena kamu nggak mau ada musuh kan. Tapi karena kamu ada menaruh hati sama Pak Raffi, ya kan? Makanya, saya juga udah sependapat. Kamu itu memang cocok sekali sama Raffi. Iya, tapi kan Pak, Bu Rianti belum tentu setuju. Karena yang saya lihat Bu Rianti juga masih dilema antara percaya sama Mira atau enggak. Ibu Rianti itu kan istri saya. Nanti urusan saya. Saya yang akan bujuk istri saya supaya bisa menerima kamu. Dan ya membawa kamu untuk lebih dekat ke Pak Raffi ya. Udah aku duga. Pak Yuda pasti pengen ngajakin kerjasama. Baguslah. Ini jalan aku buat dapetin Pak Raffi. Mas, Lydia, kamu ngapain di sini? Maaf Pak Raffi, tadi saya ada urusan di luar Pak. Dan kebetulan saya tahu ponakan Bapak dirawat di sini, jadi saya sekalian mampir jenguk. Kamu ketemu Mira? Mira? Enggak Pak, emang Mira di sini? Kalau Lydia nggak lihat Mira, berarti Lydia belum tahu kalau Mira kerja di sini jadi cleaning service. Udah, sekarang kamu balik kantor, urus kerjaan, ya? Iya baik Pak, permisi Pak. ya terima kasih atas kunjungannya ya. Sekarang aku emang nggak bisa bikin apa-apa di depan kamu, Mas. Tapi nanti, setelah aku menguasai semuanya, aku akan hancurkan kamu dan juga Rianti.